Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jose Novendiko Purboyo dari kelas 12 RPLA. Kali ini saya akan membahas basis data dan ERD. Untuk kalian yang belum paham atau kurang mengerti, bisa terus saksikan video ini. Nah, basis data dibagi menjadi dua suku kata, yaitu basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang, sedangkan data adalah catatan atas kumpulan fakta dunia nyata yang memiliki objek seperti manusia, barang, hewan, konsep, peristiwa, dan sebagainya yang diwujudkan dalam bentuk huruf, angka, simbol, gambar, teks, bunyi, atau kombinasinya. Nah, basis data sendiri adalah kumpulan file-file yang mempunyai kaitan antara satu file dengan file yang lain sehingga membentuk suatu bangunan data yang menginformasikan suatu perusahaan atau instansi dalam batasan tertentu. Dengan basis data, seseorang dapat menyimpan sebuah informasi seperti data mahasiswa, kepegawaian, atau produk ke dalam media penyimpanan elektronik secara cakram, magnetis, atau disk melalui perangkat komputer untuk kemudian data tersebut dapat kita gunakan sesuai keperluan kita. Nah, yang kedua yaitu kelebihan basis data. Langsung saja yang pertama yaitu kecepatan dan kemudahan. Dengan menggunakan basis data, pengambilan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Basis data memiliki kemampuan dalam mengelompokkan, mengurutkan, bahkan perhitungan dengan matematika. Yang kedua yaitu pemusatan kontrol data. Karena cukup dengan satu basis data untuk banyak keperluan, pengontrolan terhadap data juga cukup dilakukan di satu tempat saja. Jika ada perubahan data alamat mahasiswa, misalnya, maka tidak perlu kita mengupdate semua data di masing-masing, tetapi cukup hanya satu basis data. Yang ketiga yaitu efisiensi ruang penyimpanan. Dengan pemakaian bersama, tidak perlu menyediakan tempat penyimpanan di berbagai tempat, tetapi cukup satu saja sehingga ini akan menghemat ruang penyimpanan data yang dimiliki sebuah organisasi. Yang keempat yaitu keakuratan. Penerapan secara ketat aturan tipe data, domain, keunikan data, hubungan antar data, dan lain-lain dapat menekan keakuratan dalam pemasukan atau penyimpanan data. Yang kelima yaitu ketersediaan. Dengan basis data, kita dapat membackup data, memilah-milah data, mana yang masih diperlukan dan mana yang tidak perlu kita simpan. Hal ini mengingat pertumbuhan transaksi suatu organisasi dari waktu ke waktu membutuhkan media penyimpanan yang semakin besar. Yang keenam yaitu keamanan. Kebanyakan DBMS dilengkapi dengan fasilitas manajemen pengguna diberikan hak akses yang berbeda-beda sesuai dengan pengguna dan posisinya. Basis data diberikan passwordnya untuk membatasi orang yang mengaksesnya. Yang ketujuh yaitu kebebasan data. Jika sebuah program telah selesai dibuat dan ternyata ada perlu perubahan, maka dengan basis data, perubahan ini hanya perlu dilakukan pada level DBMS tanpa membongkar kembali program aplikasinya. Yaitu itu adalah 7 kelebihan dari basis data. Yang selanjutnya yaitu kekurangan basis data. Yang pertama yaitu lebih mahal. Sistem basis data membutuhkan sumber daya yang tinggi, terlebih untuk melakukan perawatannya yang secara berkala. Yang kedua yaitu backup memakan waktu. Sistem basis data mencakup banyak file sehingga jika dilakukan backup akan menghabiskan waktu. Yang ketiga yaitu bila ada akses yang tidak benar, kerusakan dapat terjadi. Kesalahan dalam mengakses bisa menyebabkan berbagai masalah, terutama oleh sembarang pengguna. Yang keempat yaitu sistem lebih rumit. Sistem basis data sangat kompleks. Tidak sembarang orang bisa menanganinya, terutama dengan berbagai macam resiko, sehingga hanya orang ahli yang dapat menanganinya. Yang keempat yaitu penggunaan basis data. Contoh instansi atau perusahaan yang menggunakan basis data yaitu bank. Untuk mengolah data nasabah, akunting, semua transaksi perbankan. Yang kedua yaitu bandara. Pengelolaan data reversasi dan penjadwalan. Yang ketiga yaitu universitas, pengolahan pendaftaran alumni, dan data diri mahasiswa. Yang selanjutnya yaitu penjualan. Penjualan ini membutuhkan database atau basis data untuk pengolahan data customer,
produk, dan transaksi penjualan. Dan selanjutnya yaitu pabrik, pengelolaan data produksi, persediaan barang, pemesanan, dan agen. Masih banyak yang menggunakan aplikasi basis data seperti contohnya Instagram. Jika Anda mengupload sebuah foto, pasti foto itu akan disimpan ke dalam basis data. Nah, itu seperti itu penggunaan basis data. Yang selanjutnya aplikasi basis data, yaitu seperti MySQL, MariaDB, Microsoft SQL Server, Oracle Database, PostgreSQL, SQLite, DBeaver, MongoDB, Apache Cassandra. Yang selanjutnya adalah ERD. ERD atau Entity Relation Diagram adalah sebuah model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Nah, berikut ini adalah simbol-simbol ERD. Ada yang disebut entitas, relasi, atribut, dan garis. Entitas berbentuk seperti persegi panjang dan gunanya yaitu untuk mengidentifikasi lingkungan pemakai. Yang kedua, relasi yang berbentuk seperti wajik. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berbeda. Atribut ini berbentuk lonjong dan atribut berfungsi untuk mendeskripsikan karakter entitas. Yang terakhir yaitu garis sebagai penghubung antar relasi dan entitas. Nah, ini adalah ERD dari tugas akhir saya selama PKL. Nah, ini ada entitas admin yang memanage artikel dan memanage page. Dan artikel memiliki kategori. Jadi setiap entitas ini selalu berhubungan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kritik dan saran boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih.